Ada aturan dalam ilmu hadis. Jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan mungkin banyak yang masalah ketika teksnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman. Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa, apalagi musim sekarang. Orang saling curiga untuk nggak salaman itu. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya teks, jika diperkuat oleh perilaku sosial, maka hadis itu menguat menjadi baik. Saya cerita tentang hikmah syawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Syawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau id itu dari kosakata audun maknanya kembali. Setelah kita puasa 1 bulan, kita insya Allah ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga. Beberapa anaknya juga lahir di surga. Sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga. Alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau itu, agak coro Jawa, agak bedigasan itu agak kacau. Terus status itu agak-agak hilang ini. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima itu menjadi status penduduk surga lagi. Disebut minal aidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar, sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abdullah. Kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi. Masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ard. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan, yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi
lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur, dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu yang disebut di surat Yasin misalnya, Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah, ditanya, limadza, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Ahmak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya, dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia, katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik tidak pinter, mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Nah, dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu, karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor. Ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senengnya bukan main. Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar, tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar.
Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah, ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Panut misalnya rektor UGM, mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, mbok saya dikenal apa enggak, ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya enggak minta apa-apa, karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Dah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Itu tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita, yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Nah, ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah, karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berak pakai jalan raya saya kan. Kok bisa bayarnya pajak saya mahal? Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak, harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak, kata saya. Kamu nggak warisnya, kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu haqqat thoriq, hak kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu, manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris, dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musala kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini
Ya kadang datang, kadang enggak. Karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawadhu. Makanya kalau seorang profesor sering terubah di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti enggak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Udah gitu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai-kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah. Apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Oh itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh jok nikah lupa saya, ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Ya begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak saya sering cerita berkali-kali. Dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang nggak jelas. Ditanya kenapa anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas, innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat. Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, kowe nak jadi kiai kok bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel, kalau nggak siap dadani orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong liya terus ra iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi baru kan ada pensiun kan gantian. Tapi masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali. Dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab,
terus minta maaf resmi itu tersinggung. Kayak wong liya ae njaluk sepuro. Jadi kadang njaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum sakit masuk nopo boten angsal boten boleh enggak main, itu mesti teman kamu tersinggung, kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama minta ampun itu kebutuhan manusia karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah, ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang kan. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan tidak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko. Aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada itu lucu ya, matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Gus tak udang ora tau teko pepe aku wong cilik. Aduh. Nah ini saya harus mendahulukan versi Soibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termahjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan, makanya ya saya minta UGM juga saya sering undang saya terus, nanti dikira karena kampus besar Gus Bak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya gak boleh, nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bank, yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu, kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh.
Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya terus tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar sudah, Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja gitu. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Ya, tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi malladhi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya jasiyah gitu. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis seneng lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, nggak cukup. Akhirnya kejelekan yang utangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang. Karena hidupnya sederhana itu. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya apa? Terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika yaumun azimun yauma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu wa ta'ala lil mutadzallim irfa basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fanzur fil jinan, coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddatin wa kusuran min dhahabin mukallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mampu beli. Qal ya rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Terus kata Allah anta tamliku, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 1 juta dimaafkan. Jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa? Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng itu. Ini yang seru itu teman punya utang 1 juta kamu itu seru itu. Dan nanti aja di akhirat nanti itu ada akhirat. Ya nanti notanya di bawah kalau gitu. Ya, bi afwika anakhika. Jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan
saudara kamu. Terus qala ya Rabbi qad afautu anhu. Sudah Gusti, sudah sekarang saya maafkan. Fayaqulu wa ta'ala khud biyadi akhika fa'adkhilhul jannah. Ya sudah, sekarang kamu berdua sama-sama masuk surga. Karena ini orang soleh, enggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini enggak pantas masuk neraka. Nah ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utangnya ahli neraka. Ngapain debat utang? Wong kamu sudah ahli neraka. Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah neraka. Ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Tsumma sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM, juga semua muhibbin, semua yang memanfaatkan ngaji ini, bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'an nama shoma dahra napa kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Poso 3 dina cukup, mergo tiap sedina kan genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsalnya kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsalnya. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran Sittan min Syawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik masuk, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'an nama shoma dahra napa kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rapani dalil iki mergo wedi nak. Lho jenengan ora foto. Tapi kula nu ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan timbang wis ora poso ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional. Mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asru napa? Amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih mau 13, 14, 15. Ngoten sahabat kathah nggih artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Tak saingi poso sak wulan. Dadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arina poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian blas. Dadi kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Hei pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau sing khusus, anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap sak wulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina moka napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Kulo kuat poso terus. Terus Nabi duka, la afdal min dalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad.
Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wis sahabat kok Mustafa kan ning omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono iku terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat yang nganggur kan napa? Sesuai terkenal lho Nabi sebelum Ramadan bar Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu tidak ada sholat setelah Isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20, itu mari perkara itu ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, cek kagian, tapi aku suruh loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat, karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan madzhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik. Kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih sing muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawan, ba'da zuhri kali. Berarti itu nggih lho Bos. 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8 tuh. Ojo itu qabla maghrib mari ora pantes ya. Orang pasti pantes. Terus Qoblal Isya 10. Itu senjan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal Isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak arah Ramadan 10 iku fi Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, "Lana damel salat jamaah pirang rakaat." Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan. Lho Umar sahabatnya Nabi. Lho sak pinter-pintere ormas zaman akhir pinter fitina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah kalau muni kanjeng Muhammad sing duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Lu paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sidina Umar. Lho Wahabi mletene ngono traweh iku pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV sak nduk. Mulane kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NU ya roh nek Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak tak kok apa oleh Gus balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepak cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime ijtihad per gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma'alah. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'akhir awatillah, cek jumlahe akeh, cek jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu 2
dua-dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batal, nek jatuh tinggal dah wong akeh. Aja sal kita di kiai ora tahu tahiyat ula. Wah. Takok balam wah. Lah tapi piye wae kan fondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira sadarane aku ono Muhammad aku wong alim pokoke sampe cetak. Jenenge ta Muhammad aku wong alim ngawur. Nek wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong durunge NU durunge napa? Wong alim sibuk dorong-dorong NU ta napa? Mati aja pintu. Wong alim yo ngalim maca hadis waktu Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten? So, Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutup. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucune sing Dina Umar iku makmum lho. Karena aku kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang prin. Ane kula wingi foto niku maca Muslim. Kula biasane nak foto maca Muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula gitu rencana ngimami. Tapi kalau nu nganti sani kita dereng imam. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu. Tidak janjian ya orang anut-anutan. Soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan iki sepun. Ngene lho. Sing fadilahe dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilahe dadi imam ngene. Tapi fadilahe makmum ya ngene. Lah nek fadilahe ulama makmum Gus, ya fadilahe tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai-pakai berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Wong khusuk ning dinggon rapati banyak penggemar, wong khusuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasanmu iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji Muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulain teng waktu
Di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, riwayat hadis ketika Nabi ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir, Rasulullah memberi isyarat kum makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur, karena Rasulullah sadar ini sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek terus dibagas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulane suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Lah sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang kacau, sahabat juga rugen-rugen sebagian iki. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwe. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Sahabat kan. Tinggal Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sinten. Iki kasih to kan. Tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin nek yakin tenan. Mungkin sak men tak cerita. Sing imam itu Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Duti keploki. Terus dia yang ngerti nak Rasulullah terus dia. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mas sampean percaya kula nu sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang juga kelar tu kita ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tu ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji kok malah tau kudu salah malah. Semarat ora gelem napa. Lah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah hari rawuh mau diting enggak. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu cara kiai saiki tersinggung. Kiai saiki ning jedek santri ne maju teko karep. Ora kajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah duhur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai dhewe iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya ora orang mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadil Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik
dia satu-satunya sahabat sing tahu ngimami Rasul. Jadi malah ini bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dia tahu ngimami manusia terbaik di alam. Jadi mungkin dirinya kayak wah kali-kali. Oh, jadi cerita hukum. Mulane sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilabna aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum, kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dada kasil nganti salam. Rujune Rasulullah tersinggung, kagum tenan. Jadi orang-orang kan rasa jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean ben ngertos. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas imam birukan meskipun Abdul Qullah misalnya jarak derajat. Ini enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu wingi cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang yo resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun apa? Ayat. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walal dolin Yasin Allahu Akbar gawe ayat. Berkata ayat. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Ayat. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Ayat. Niku yo repot mazhab nawane. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning fikih kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Sale sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu ki napa? Ngen kula tren kok agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae do cerita karo Gus, kula pun sepuh traweh ora payu putih, Mbak. Jarine tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Kula gampang, Pak. Lah putih kesanan bus warga mun tuwa. Ampun gelo, Pak. Dalane mlebu warga mboten traweh to, Pak. Termasuk dibare ati. Wah, nggih cocok. Pertama gue cerita tak nom saiki Gus jak traweh khusuk ora gelem, tumakne ae ranteng. Bagel traweh jenengan wis ora payu malah mati gelo. Gus ra swarga jek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den ana nasihat seneng. Wah nggih Gus cocok nggih. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo tiram mlebu swarga. Tiram mlebu swarga. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean tak usah khawatir. Nak nate dosa genang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngaos pulau. Ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampean jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah. Gua mulai Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih cicil babi tapi udele ra cicil.
Dan mulai dhisik ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku ora bolak-balik diundang. Ya ngerti ana konser dang. Gus puntene nek kaya terjenengan tapi mengke tetep wonten konser dang. Sing ngundang ya jujur. Tuh tekem celek tak omongi ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan wis wah repot. Ya tapi kejemunin aku ngizini. Ojo kok lho. Wae dangdut nggih padha ngertos wis nek niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Ora mungkin sing ngangkatno kok sinden utawi dalang ya ora. Tapi kon ngilangi adat dalang sinden ya ora gelem. Kurang gaul. Acara anu kiai ra gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngene ngoten iki diam. Entah saya juga enggak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya ning Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil. Saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul. Nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul. Dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Pak Habib Rizik tak bandingno madzhab Ruhin kan tidak mungkin. Ana asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, dan Quraisyab apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini lho, bintang blotor lho. Wong sing wawancarai sinten? Ini guru Pak Quraisyab wong alim soleh diwawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa roh. Lho nak kula roe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Lho padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awis ning akhirat cocokan. Tes sebenarnya. Kau wong alim mulai, gue roh kitab gue selalu mutolaah. Tambah di eling. Bodoh-bodoh bergelau film. Pak Sihab tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte iku wong ahli maksiat, maling yo ahli dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal tuh rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nek kenale ra gelem piye carane? Kandhani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandani apa jenis katut lah. Ketara to. Ngilu. Barang misalnya lonte lelek, oh anak iki sakit Gusti ngandani ini. Lah ayo. Wah, boten sakit. Podo masalah duwe iki ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Jebule contone RT BRW pancen dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati, mikir dene.
Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, ambek pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi dalem. Dari nate. Contoh ngedui pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham ini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya ini. Gak gelem deh. Enggak, saya tidak minta apa-apa. Loh, berarti kalah aku udah ngolah di badani ke orang, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ranjalo, ya rapom. Ini malah berita ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak ada. Akhtar malah akhtar. Saya memilih untuk tidak memilih. Jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara saya kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa, kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus kalau suwun lah. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allah taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Ndekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, yang mewakili Islam nggih ngeten iki, apa seneng banget nek ana kawulane napa to? Ngalang-alai senenge wong sing kewane sabekal ilang terus ketemu men. Walam kira. Kula terangno terus. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis. Mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir ya Tafsir Munir ya Banawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya. Di mana sebetulnya secara basariah ini eling-eling ya. Sebetulnya cara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya ning sahabat-sahabat sing wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya kula perang wis ngandel rugen untuk Pak kere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau duwe iman tok. Modele ngono apa? Iman. Islam mak senengane modal apa? Iman.
Repot kere modal 5. Wah, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas, dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai sakit tiba. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap dari apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya sing diunta sitok, nggih, sing diunta sitok secara berjamaah, sing wong songo ra diunta wis unta sitok lah, sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong songo, wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentinan. Yang penting ada asupan gizi. Ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ya. Ayat ini itu zaman kulo teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kulo nu pun paham kalian ayat ini. Ayat ini kulo cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sobat luwih kere nggih pede mawon. Bayang zaman Nabi bayangno saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saiki sak kere-kerene luweru sak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Sak kere-kerene Mustofa iki jenenge Pak sepeda motor sitok ditumaki wong iki. Sitok. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kula boten sekedar penelitian fisik boten, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampean nanti pas buka itu pakai 1 kurma saja. Dengan seteguk air. Ya. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, itu tetap 50-50. Mergo koyo pulih. Yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati wa'id, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe rugen sing mangan sak puluhan ambek banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa? Dalam konteks jihad tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki nanti jae. Iku sing perlu sampeyan paham nggih. Nah sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten Jawa, level ke Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Dan bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram lho, lu ora sanggup gas haram. Dosa. Mergo mesti tau mah, mau sufi ojo do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten Pulau itu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama.
Karena kita tahu, kok mangane sing sangu sak miliar ya sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae ya sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya Rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder, karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek kembek dengan Toma. Kiri to, Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni di duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho urip kok nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya abad salat bareng tok. Ning donya sementara. Wani to sambal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara di duit nasihati pelan-pelan kowe ra wani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di dhuwit 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mau. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mawon damai. Karena saya pede, umpama mau didone dalan wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, gitu. Pak blas itu haram ngeleng-ngeleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radi blas itu haram, radi pengaruh blas haram. Ora sing pokoke sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Lha boten iki perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Gue iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Ya, kowe kan malah sekali-kali pede mikir, tangen-tangen wong modern ya bento. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Tangen-tangen ya bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di omah gedung kaya apa sing dinggoni ya masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan ya masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama. Sing 10 kilo PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah blas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri to. Nah itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dianggap pengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dianggap pengrawah. Artinya saat Rukin duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 100 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas lho, udah mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan 1 kurma,
itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di sing kena esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini munggo di mobil terus di pekerjaan tetap, ono berjuang ya ayam. Misalnya nyai BPNS, ono ya ayam. Untuk nyai DPR kan ayam digaji tetap, karena ayam ngurmat santri. Ajane ayam merah ngurmat santri, ngurmat dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Rom. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya ora sido jihad tenan. Wong kula bayangno jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atollah bah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam itu semua punya peluang daan apa hilang asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak wis kiai DPR kamat mursyid ngono berjuang yo ayem wong gula akeh pakanan aku berjuang cinta nggo apa manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampai akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sebenarnya tidak sama sekali. Wah bulan baleni, untuk kadang santri marah nganti blas. Nah, blas itu ngeri itu. Gitu wamu apa ora diwudu. Kula kok viral duwe juga iku bagus. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya 3 ya kira-kira tenan nggo 3 cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel 1 loro. Ayo kira-kira paling gak duwe minimal gula sing nggo nyuguhi wong apa? Wong lho. Pokoke nak blas suhar. Lho kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena nggo nyuguhi wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah ora blas. Ya kan iki leng-leng. Wah ora apa. Wasiat tenan nek mata apa. Oh blas itu dosa. Oh blas itu napa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing tomak malah wajib istighfar. Apa berjuang kaya bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten. Ada gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok mbok omong ta wong bodho ya ora sak mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono kok nyalek.
bentone ra karuan. Omongane wong angon, tak wong gak roh. Nah, nek digaji tetap luwe ayem dibanding nek digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek niku tau. Lho kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki ketangan bento suwe nek bento ya. Bento dikandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras kaya. Karku ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang sentra ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buan. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi yo tengok-tengok nek omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kula darani dadi ulama kok sengak aku ora sengak. Iku kuliah hak walau kana murron. Sing sengak iku kowe ya. Kiai bocah mikir urusanmu. Kowe luwih sengak timbang aku. Paham ya? Kecuali aku teko Roma ngandani kowe lho, aku tengah jajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apikan aku tamu lah nek kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah ora sopan. Kulo nu paling pede. Nah, ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya anggap cukup. Angger sing mesti mesti ana unsur tomak. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template. Lah wong nganti wong buta tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring kono ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? Layakna. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Ini satu poin ya dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Wana sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki sengak, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan sing parah ngene kuwi, rungokno ben paham ya. Melarat. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara sakniki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mengke atau fotokopi. Niki kula ora sempat niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mengke di fotokopi ten napa-napa.